Pada suatu malam, di tengah keheningan rumahnya, Siti Aminah binti Hitam tengah bersiap untuk malam pertamanya sebagai istri ke-100. Suami terbarunya, Hasan, memilih untuk menunaikan salat Isya sebelum mereka bermadu kasih. Sementara itu, Siti di dapur mematut diri di depan cermin. Mengagumi wajah cantiknya, ia teringat ijab kabul beberapa jam sebelumnya. Saat Hasan menyerahkan cincin emas sebagai hadiah pernikahan, cincin itu tak berarti baginya. Saat Hasan muncul di belakangnya, Siti memamerkan raut wajah bahagia yang palsu. Hasan memujinya. Banyak orang bilang aku beruntung bisa menikahimu. Siti, Hasan meminta kopi hitam, ingin begadang semalaman bersamanya. Siti sedikit heran, karena Hasan sudah minum kopi, tetapi ia tetap menuruti. Hasan kembali ke kamar, mengoleskan bedak, agar tak gatal saat tidur bersama. Lamunannya melayang ke beberapa minggu lalu, saat Siti memamerkan pesonanya di warung kopi. Kecantikannya memikat banyak lelaki, termasuk Hasan. Teman-temannya mendesak Hasan untuk bergerak cepat dengan yakin. Hasan mengatakan, Siti akan segera menjadi miliknya. Senyum licik terukir di bibirnya. Di dapur, Siti teringat suami ke-99-nya. Malam itu, ia membuatkan kopi yang dicampur racun kalajengking. Suaminya menolak, namun Siti terus memaksa. Pria itu menurut, bahkan menganggap Siti bercanda saat ia mengatakan kopi itu beracun. Sudah lama tak minum racun, katanya, setelah kopi habis. Dia mulai sesak napas dan muntah darah. Ia meraih keris, namun nyawanya keburu melayang. Siti berbisik, kau tumbal ke-99. Kembali ke masa kini, Siti mengambil racun kalajengking dari sanggulnya dan menuangkannya ke kopi. Tanpa ia sadari, Hasan mengintip dari balik lemari. Kopi itu disajikan. Hasan yang tahu kopi itu beracun tak langsung meminumnya. Siti heran. Hasan malah menyuruh Siti salat, awalnya menolak. Siti akhirnya setuju. Saat Siti keluar, Hasan kembali teringat pertemuannya dengan Samad. Temannya, Samad tak setuju Hasan menikahi Siti. Mengingatkan bahwa banyak pria mati setelah menikah dengannya, Samad ingin membalas dendam pada Siti karena ayahnya adalah salah satu tumbalnya. Hasan pun menjelaskan rencananya, ia akan meracuni Siti dan Samad bisa membalas dendam. Samad setuju, memberi Hasan waktu sebulan. Lamunan Hasan buyar, ia mengintip Siti yang sedang berdoa, lalu menukar cangkir kopi. Setelah salat, Siti menghampiri Hasan, mengajaknya minum bersama, untuk menghilangkan kecurigaan. Hasan menukar cangkirnya. Siti, yang ketakutan, akhirnya meminum racun itu. Ia mencoba lari, namun racun telah menyebar. Siti memohon ampun, tetapi Hasan tak memberi ampun. Ia berteriak, kau pembunuh. Kau telah membunuh banyak lelaki. Siti tak tahu bahwa Hasan telah menyelidiki rekam jejaknya. Hasan memaksa Siti menjilati racun. Di lantai, Siti menangis histeris. Teringat pertama kali bertemu Hasan, pria itu langsung mengajaknya menikah. Siti, yang tak tahu namanya, langsung mengiyakan karena ia bijak dan ikhlas. Hasan semakin murka, lihat mukaku. Ia memaki, kalau kau mati jadi hantu, silakan datang padaku dan balas dendam. Aku akan menunggu. Siti meminta maaf, menyebut asma Allah. Hasan semakin geram, kau tak layak menyebut nama Tuhan. Kau setan tak tahu bersyukur. Tuhan memberimu rupa cantik, tapi kau gunakan untuk membunuh. Siti menangis, memohon Hasan untuk berhenti menghina. Hasan mengatakan Siti pantas dihina, bukan karena miskin atau rupa, tapi karena perilakunya yang telah menumbalkan 99 suami di tengah tangisannya. Siti menceritakan masa lalunya, saat wajahnya masih buruk rupa. Suatu hari, setelah mengaji, Siti dirundung 3 pemuda pengangguran seorang warga, Palon, guru silat. Menolongnya, Siti pulang menangis, mengadu pada ayahnya. Pak Hitam, Palong mengikuti Siti, memperingatkan Pak Hitam agar tidak membiarkan Siti sendirian mendengar perundungan itu. Pak Hitam memutuskan menikahkan Siti dengan Palong. Sayangnya, Palong menikahi Siti bukan karena cinta. Di malam pertama, ia menghina Siti, mengatakan wajahnya lebih menyeramkan dari hantu. Ia menikahi Siti karena perjanjian dengan Pak Hitam dan menyuruh Siti tidur di pojok kamar. Pak Hitam yang mendengar semua itu merasa kasihan. Keesokan harinya, saat Siti hendak memberikan kopi pada Palong yang sedang berlatih silat, Pak Hitam menghalangi, ingin memberikannya sendiri. Palong menagih jatah tanah dari perjanjian mereka. Pak Hitam mengancam tidak akan memberikannya jika Palong terus menghina Siti. Palong berdalih ia berhak memarahi istrinya, namun Pak Hitam menampik.
memarahi berbeda dengan menghina. Perjanjian kita adalah kau melindungi Siti, dan aku akan memberimu tanah seluas 5 hektar. Palong menimpali, aku sudah berusaha, tapi wajah Siti terlalu buruk rupa, bahkan lebih jelek dari hantu. Mendengar hinaan itu, Pak Hitam murka. Palong tak peduli, terus merendahkan Siti dan khawatir anaknya nanti berwajah buruk. Pak Hitam marah besar, berniat membunuh menantunya. Namun, dengan sekali jurus, Pak Hitam tumbang. Palong segera menuangkan racun kalajengking ke kopi. Berpura-pura menolong mertuanya, ia memberikan kopi beracun itu sembari meminta maaf. Pak Hitam meneguk kopi itu, lalu terkapar dengan mulut berdarah. Siti menghampiri ayahnya. Palong menyuruh Siti pergi, lalu memberitahu warga bahwa Siti telah membunuh ayahnya. Siti bergegas mengambil barang-barangnya. Sebelum pergi, Palong memberinya racun kalajengking. Siapa tahu Siti ingin mengakhiri hidup. Sambil menangis, Siti berjalan masuk ke hutan. Setelah seharian berjalan, Siti berhenti di bawah pohon besar. Ia membuka baju ibunya, menangis karena ayahnya telah tiada. Dari balik pohon, seorang pria mengaku pemilik kebun dan tinggal di bawah pohon itu. Siti terkejut, namun pria itu meyakinkannya. Ia menawarkan makanan. Tahu Siti kelaparan. Siti menerima. Pria itu tahu alasan Siti lari ke hutan adalah karena wajahnya yang buruk rupa. Siti menghentikan makannya, menutup wajah, dan mempertanyakan hidupnya yang mengenaskan. Pria itu menjelaskan bahwa Siti harus cantik karena akan menikah dengan manusia, bukan malaikat. Manusia memiliki keinginan kuat. Ia bertanya, apakah jika Siti cantik, ada pria yang mau menerimanya sebagai istri? Setelah sedikit ceramah, pria penunggu pohon itu mengubah Siti menjadi wanita cantik jelita. Siti sangat senang dan berterima kasih. Pria itu memberitahu bahwa Siti kini bisa menikah, namun kecantikannya ada aturannya. Siti menyanggupi. Pria itu menjelaskan, agar kecantikan Siti kekal, ia harus menikah dan membunuh 100 suami, dan pernikahan tak boleh lebih dari 3 bulan. Jika melanggar, wajah buruk rupanya akan kembali. Siti terkejut mendengar aturan berat itu. Pria itu mempersilakan Siti beristirahat, dan besok bisa mencari tumbal pertamanya. Tiba-tiba, Siti sudah berada di dalam hutan, terkejut dengan keadaan sekeliling, dan bergegas pergi. Hasan yang mendengar cerita itu, masih menghina Siti, menganggapnya bohong. Siti mengaku ia terjebak perjanjian dengan setan penunggu pohon. Hasan tak peduli, menganggap Siti membunuh pria-pria itu atas keinginannya sendiri. Hasan mengungkapkan ia sengaja menjadi suami ke-100 Siti, agar bisa membunuhnya di ambang impiannya. Tidak akan membiarkan pembunuh keji sepertinya mendapatkan kebahagiaan. Mendengar kata kebahagiaan, Siti kembali menangis. Ia menceritakan bahwa setelah kabur dari hutan, ia pernah merasakan kebahagiaan. Ia mendapatkan suami yang sangat menyayanginya, dan mulai merasakan hidup normal. Keluarga suaminya menyayanginya, mengira ia sebatang kara. Setiap hari Siti gembira. Tidak seperti hidupnya sebelumnya yang penuh cacian, ia diperlakukan istimewa. Racun dalam tubuh Siti mulai menyebar. Sebelum mati, ia berharap Hasan bisa mengetahui realita yang sebenarnya. Hasan masih tak mau mendengar, terus menghinanya sebagai setan. Dia hanya tahu Siti membunuh semua suaminya dengan keji. Siti melanjutkan ceritanya, pernikahannya dengan suami pertama sudah berjalan 3 bulan. Malam itu, setelah memijat suaminya, Siti pergi ke dapur. Sosok penghuni hutan datang, mengatakan sudah waktunya menyerahkan tumbal. Siti menolak membunuh suaminya, karena ia sangat mencintainya. Pria itu mengingatkan bahwa suaminya akan tetap meninggalkannya, jika Siti tidak menumbalkannya malam itu, karena wajahnya akan kembali buruk rupa esok hari. Siti terus memohon, namun pria itu memberitahu tak ada yang bisa melanggar aturan. Sosok itu menghilang. Siti mengambil racun pemberian Palong, membuat kopi untuk suaminya. Meskipun awalnya menolak, suaminya tetap meminum kopi itu, dan karena dosis racun yang banyak, ia langsung meninggal. Hasan bertanya, kenapa harus orang lain yang tak bersalah menjadi tumbal kecantikanmu? Kenapa bukan orang yang berperilaku kejam kepadamu? Ia terus mempertanyakan, dan terungkap bahwa Siti juga menumbalkan kakak ipar Hasan. Siti melanjutkan ceritanya, ia kembali menjadi istri Palong, pria yang dulu menghinanya dan membunuh ayahnya. Palong mati karena racun buatannya sendiri. Siti merasa puas karena bisa membalas dendam kematian ayahnya dan merebut kembali kekayaan ayahnya. Namun, ia menyadari ia tak bisa lari dari kekayaan ayahnya karena perjanjian gaib yang tak ia minta. Hasan yang kesal mengatakan,
Siti telah merenggut nyawa kakak iparnya, Said. Dan hal itu membuat hidup kakak perempuannya, Hasnah, kacau dan mengakhiri hidup. Hasan memberitahu Said adalah calon pemimpin negeri di masa depan. Said mengungkapkan pemikirannya untuk mengusir penjajah. Hasan terkesima, mengidolakan Said yang bisa memakmurkan bangsa. Hasan mendatangi Hasnah, yang kecewa suaminya terus pergi dan tak mengurus keluarga. Hasan membela Said. Dia pergi untuk memperjuangkan bangsa dan negara. Istri seorang pemimpin harus rela berkorban. Bahkan ketika suaminya tak mengurus keluarga, Hasan berniat mengajar Siti, namun urung. Siti menjelaskan bahwa hanya suami pertamanya yang baik. Setelah itu, ia tak pernah menikah dengan pria baik lagi, selalu pria jahat. Mulai dari Palon, Hasan yang kesal mempertanyakan kejahatan Said dan dirinya. Hasan masih menganggap Said orang suci. Selalu memikirkan perjuangan dan kesejahteraan rakyat Melayu. Siti tertawa, "Kau tak tahu apapun tentang kakak iparmu itu," ia menceritakan. Di sebuah acara, ia pertama kali bertemu Said. Pria itu langsung terpesona melihat kecantikannya. Setelah acara, penyanyi menghampiri Said, meminta pertanggungjawaban karena hamil. Said gemar bermain perempuan. Bahkan meminta anak itu digugurkan. Gadis itu menangis, tak percaya. Siti yang berada di depan Said langsung membuat pria itu terpana. Ia membonceng di belakang, meminta Said membawanya pergi. Siti memberitahu Said membawanya ke Johor Bahru. Lalu mereka tinggal di rumah teman Said, karena tinggal berdua. Teman Said menyarankan mereka berpura-pura menjadi suami istri. Apa yang Said lakukan sama sekali tidak diketahui Hasnan, istrinya yang sah. Apalagi Hasan yang menganggap kakak iparnya pria budiman. Mereka melakukan itu selama seminggu. Cerita Siti mengingatkan Hasan saat kakaknya merasakan firasat tak enak terhadap suaminya. Hasan terus menenangkan kakaknya. Said sedang bersama orang penting dan akan menjadi pemimpin. Hasnah memberitahu Said meminta gelang emas miliknya. Hasan hanya bisa mengatakan itu pengorbanan. Hasnah muak. Said hanya lelaki yang meninggalkan keluarga dan tak peduli nasib anak-anaknya. Siti beranjak, namun terjatuh karena racun telah membuat kakinya lemas. Ia melanjutkan cerita. Pada hari ke-10 di Johor Bahru, mereka resmi menikah. Diatur oleh teman Said, keesokan harinya, mereka pulang ke kampung. Siti ditaruh di rumah, yang Said bilang rumahnya sendiri. Malam harinya, Said keluar. Ia pulang membawa seorang perempuan muda. Siti diperkenalkan sebagai saudara perempuan, bukan istri. Said bahkan meminta Siti tidak mengganggunya saat ia menggarap perempuan itu. Akhirnya, Siti menuangkan racun kalajengking ke minumannya, dan Said mati bersama perempuan muda itu. Hasan yang mendengar itu, kini merasa kasihan pada Siti, tak lagi menyalahkan atas kematian Said. Hasan teringat Said meninggalkan istri dan anaknya, beralasan mendapat dukungan perjuangan. Hasan kesal. Said tidak sebaik yang ia kira. Ketika jasad Said dan wanita muda itu ditemukan, Hasnah sangat sedih. Ia menyesal tidak mempercayai instingnya sebagai istri. Hasnah merasa Said selama ini punya istri lain. Ia merasa dibohongi. Hasnah meminta penjelasan dari Hasan yang selalu membela Said. Hasan yang tak tahu harus bagaimana merenung di rel kereta api. Samad datang, memperkenalkan diri, dan memberitahu ia tahu pembunuh Said Arifin. Samad menceritakan Said dibunuh istri barunya dengan racun. Wanita yang mati bersama Said bukan istri barunya, tapi ia tahu siapa istri baru Said. Hasan mempertanyakan bagaimana Samad tahu. Pria itu menjelaskan, ayahnya juga korban wanita yang sama. Ayah Samad ingin kawin lagi, dan ibu Samad mengizinkannya. Di malam pertama, ia diracun. Ia tidak langsung mati, meninggal saat sampai rumah. Sebelum mati, ayah Samad bercerita ia merasa sakit setelah minum kopi buatan perempuan itu. Ayah Samad tahu ia diracun dan meminta penawar. Namun racun kalajengking terlalu kuat. Ayah Samad, Pak Sikil, sebelum mati meminta penjelasan mengapa ia harus diracun. Wanita itu memberitahu Pak Sikin adalah tumbal ke-88 dan ia butuh 100 sejak kematian ayahnya. Samad selalu mengikuti wanita itu. Said adalah korban ke-94. Hasan kembali tersadar. Ia merasa kasihan pada Siti, segera memberinya minum. Ia bertanya apa penawar racun kalajengking itu. Siti mengatakan tak ada penawar. Ia meminta maaf pada Hasan, berpesan jika dirinya tak bisa menjadi istri yang baik. Ia akan bersyukur jika Hasan menerimanya sebagai istri. Hasan kini kesal, tak tahu harus berbuat apa. Ia keluar rumah, dan Samad sudah ada.
hendak membunuh Siti. Hasan berusaha menghalangi, namun mereka terus memaksa masuk. Samad menghina Siti yang sekarat. Hasan meminta Samad mengasihani Siti dan dirinya. Samad memberitahu, setelah menerima jenazah Pak Sikin, ibunya menjadi gila dan melompat ke sungai. Hasan memberitahu Pak Sikin sebenarnya orang jahat. Samad tak peduli, melempar Hasan. Memanggil kawanannya masuk. Hasan terus menghalangi Samad yang ingin membunuh istrinya. Samad yang sangat dendam menghunus tombak ke Siti, namun Hasan menghalangi. Tombak itu menembus perut Hasan. Pria yang mulai sekarat itu meminta Samad segera kabur. Hasan yang sekarat memaafkan semua kesalahan Siti. Siti meminta Hasan membawanya ke arah pintu, ingin merasakan angin berhembus. Hasan membawa Siti ke pintu. Saat azan subuh berkumandang, Hasan meminta Siti membaca syahadat. Akhirnya, mereka berdua pun mati bersamaan. Setelah pernikahan dengan suami pertama, Siti tak pernah menikah dengan orang baik. Ia selalu mencari pria jahat untuk dijadikan tumbal kecantikannya. 99 pria mati di tangannya karena racun kalajengking pemberian Palong. Siti tak punya pilihan lain selain terus menumbalkan suaminya. Dia tak mungkin kembali menjadi gadis buruk rupa yang tak diterima di masyarakat.